of journalistic. Broker want to provide information about farming and item and craft. Want to be interview accepting to my friend Dina Safarina and inviting the place and time. Selamat sore Pak. Sore. Maaf mengganggu waktu Bapak. Kami dari mahasiswa IKIP PGRI Pontianak ingin mewawancari Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, bersedia. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Baiklah, saya akan memulainya. Kalau boleh tahu nama peternakan ini apa Pak? Apakah ada nama? Perzayat Bandar Kambing, Oh, Pontianak Barat. oke. Terus ini sudah berapa lama Bapak berternak kambing di daerah sini? Ini udah 28 tahun. Dari orang tua saya, kita neruskan langsung. Nah, Iya Pak. Sudah berapa kali Bapak panen selama berternak kambing di sini? Berapa harga satu ekor kambing di sini Pak? kalau ternaknya mungkin udah tak terhingga kali ya. Nah, kalau untuk per ekornya bervariasi dia. Oh ya. Boleh Bapak jelaskan? Ada harga yang 2,5, 3 juta, 3,5, 4 juta sampai 5 juta ke atas. Tapi standar harga 2,5 sampai 3 jutaan. Oh iya Pak. Apa makanan yang Bapak berikan dan berapa kali dalam sehari memberikan makanannya Pak kambingnya di sini? Kalau makanan kita pagi sama sore. Nah, jadi satu hari 2 kali. Terus untuk pakan pakan pokoknya itu rumput. Terus kita ada fermentasi juga dari sagu bisa, dari kedelai, limbah kedelai itu. Iya. Nah, itu bisa juga. Terus daun pisang. Nah, itu yang pokoknya. Terus kalau untuk kambing-kambing sejenis kambing sanen ini kan kita harus kasih kayak itu? Ampas tahu. Oh iya. Ampas tahu. Nah, itu yang bagus. Itu ampas tahu itu digunakan untuk menutrisi apanya Pak? Menurut Bapak? Untuk ini zat karbohidratnya lebih kuat lagi. Nah, terus untuk nutrisi khusus kambing sanen itu biar susunya lebih kental. Oh, selain itu Bapak memproduksi susu kambing juga? Ada. Oh, Kita jual susu kambing murni. Nah, jarang nih di Pontianak nih. iya. Kita aja yang jual. Jadi berapa tuh Pak harga per botol kah atau? Kita jual per botol 20.000. Oke. Sorry agak batuk ya. Iya Pak, tidak apa. Bisa Bapak ceritakan sedikit Pak cara perawatan kambing di sini? Ya. Kita perawatan kan pagi sore ya. Pagi sore makannya, terus kita perhatikan setiap dia datang dari daerah itu kita perhatikan dari Jawa. Nah, kesehatan mata, mulut, kan kukunya. Nah, terus untuk perawatan seandainya matanya sakit kita ada obat-obatnya kita sediakan. Jadi kambing untuk peternak ini memang bukan hanya cari untung saja, tapi peternak ini harus kita betul-betul perawatan karena kan dia barang hidup nih. Nah, jadi kita betul-betul memelihara beternak dengan seikhlasnya gitu, betul-betul ikhlas gitu, kayak hobi lah gitu ya. Oh iya Pak. Jadi kambing itu di sini lihat kondisi kambing sehat walafiat, gemuk-gemuk sehat ya. Kalau tidak terawat dia nggak gemuk kayak gini Mbak. Iya. Nah, jadi betul-betul kita perhatikan masalah pakannya. Kalau sakit kita ada obat-obatannya, lengkap lah pokoknya di sini. Nah, itu harus diperhatikan penuh. Nah, dari mulut, kepala, kaki, kulit semuanya. Kalau kan biasa kami ada kurap tuh, nah kita juga ada obatnya. Jadi alhamdulillah Mbak lihat langsung dari mulut, mata, kaki, kulit, bulu itu bersih. Nah itu yang syarat hukum Islam tuh seperti itu. Oh, iya. Jadi kita jual sesuai dengan syarat hukum Islam. Makanya kita nggak, kalau seandainya nggak memenuhi syarat kita nggak berani jual. Nah jadi kalau kami sakit kita nggak berani jual. Kita ada tempat untuk pengobatannya. Berarti dipisah dulu ya? Dipisah dulu. Apakah Bapak sendiri mengelola ternak kambing di sini? Ya, saya di sini banyak rekan, terutama adik ipar saya tuh. Nah, dia untuk perawatannya. Kalau bagian saya bagian belanja ke daerah Jawa,
Nah, itu tugas saya. Untuk perawatan kita ada ini di rumah ini ada 2 orang, 3 orang. Ada ipar saya juga sih semuanya. Iya. Nah, Berarti kambing ini Pak tidak semuanya dari Kalimantan, berarti dari luar juga kah? ya, Oh. dari Jawa, dari Madura, dari Bogor. Kambing domba kan dari Bogor. Iya. Dalam seminggu Bapak membersihkan kandang kambingnya berapa kali Pak? Kalau bersihin kan setiap hari. Oh. Iya, setiap hari. Makanya Mbak buka maskernya itu nggak terlalu bau di sini. Nah, karena kita betul-betul kita tata dengan rapi, sirkulasi udaranya kita jaga, pakannya. Yang buat bau itu kan kencingnya, Mbak, Iya. bukan kotorannya sebenarnya. Makanya kencingnya begitu tuntas jatuh dia langsung resep ke tanah. Makanya nggak sebau kandang yang lain. Nah, Berarti jadi bersih itu setiap hari ya, Pak? Setiap hari. Oh, iya. Harus tuh. Apa yang Bapak lakukan ketika kambing Bapak terkena penyakit? Nah itu, kami sudah siap dengan pengobatan-pengobatannya. Karena kan dari orang tua kan. Dan sini kita juga ada kerjasama dengan dokter hewan. Nah kita sering sharing gitu kan. Jadi kita tahu betul itu penyakitnya apa, obatnya apa. Alhamdulillah. Nah, berkat ilmu yang kita serap dari teman-teman, kita juga ada komunitas juga. Komunitas ternak. Oh iya Pak. Oh iya, untuk kotoran kambingnya biasanya Bapak gunakan untuk apa ya? Nah, ini kan banyak momen buat pupuk ya sekarang ya. Nah, itu kita kelola. Nah, itu kayak yang di situ tuh, di depan rumah tuh. Nah, itu udah kita kelola itu. Tanah kita campur dengan kokopit, kotoran kambing, bahan bakunya, terus tanah gambut. Nah, itu hasilnya seperti itu. Jadi kita kelola juga, kita jual juga. Oh iya Pak, ini kan sudah mau dekat Hari Raya Idul Fitri. Biasanya apakah Bapak menjual kambing Bapak tersebut? Jika menjualnya berapa Pak harganya? Ataukah naik dengan drastis atau sesuai standar biasa Bapak berjual sebelum Idul Iya. Adha? Bukan ini Idul Adha ya. Iya Pak. Nah, Idul Adha. Kalau Idul Adha ini memang harga udah mulai naik. Apalagi untuk tahun ini, khusus tahun ini, ini ada namanya PMK, penyakit mulut dan kuku dari Jawa. Jadi sebenarnya 60% kambing ini yang di Pontianak kan terjual dari Jawa kan. Karena Jawa ditutup dari Madura sama Semarang, jadi nggak bisa masuk. Jadi kita masuknya kambing-kambing daerah aja. Nah itu agak tinggi, kita beli per kilo. Otomatis harga pun melambung karena barang udah nggak banyak. Kalau sebenarnya nih seminggu mau Idul Adha ini udah penuh Mbak, nggak kayak gini penuh udah. Iya. Nah, karena barang dari Jawa nggak datang, yang mau nggak mau kondisinya kayak gini lah. Kalau Kurang. untuk harganya itu Pak, bagaimana? Harga tahun lalu harga 2,8 juta, sekarang udah 3,2 juta. Oh, Terus kalau 3 juta 3,5. Naiknya tuh lumayan. lumayan tinggi ya Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa suka duka Bapak saat berternak kambing di daerah Jeruju ini? Ya, suka duka yang jelas kita di sini sukanya alhamdulillah mempermudah umat Nabi Muhammad SAW untuk akikah dan berkurban. Dan jadi umat Rasulullah ini, umat Islam khususnya nggak perlu capek-capek lagi jauh-jauh. Nah, jadi kita menyediakan kambing untuk akikah, untuk kurban. Jadi alhamdulillah kita fasilitasi lengkap di sini. Nah, itu sukanya seperti itu. Dukanya udah pasti ada ya, namanya bisnis kan. Di saat kita datang kambing 30 ekor, matinya 10 ekor. Nah, karena transportasi di jalan itu. Transportasi yang di jalan tuh yang agak berat memang. Pokoknya 3 hari 3 malam kan perjalanan kan. Nah, itu aja sih sebenarnya, tapi yang namanya rezeki pasti kita yakin kan. Pasti ada inilah, ada gantinya. Nah, itu sering terjadi itu setiap bulannya. Nah, kematian kambing kan. Gara-gara perjalanannya cukup jauh kan, 3 hari 3 malam kan. Tapi alhamdulillah tetap kita jalankan. Tahun ini nggak untung, tahun depan biasa. Nah, seperti itulah sirkulasinya seperti itu. Iya, Pak. Nah, itu suka duka kami seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan tempatnya Bapak sudah mau kami wawancarai. Iya. Kami doakan usaha Bapak sukses selalu dan bisa lebih berkembang lagi. Amin. Terima kasih Pak. To explain or give my friend
and to you here it is clear. And proper the faith a good friend, this is its love and its profit and if there is no understanding of fitting it into words and closet most of the group. Thank you. Bye.